Syukur bagimu Tuhan, hai tanahku, Papua. Yang kami hormati kepada seluruh rakyat bangsa Papua, masyarakat adat Papua, Dewan Gereja Papua, kaum perempuan Papua, kaum intelektual, dan seluruh komponen-komponen perjuangan bangsa Papua, dari masyarakat sipil dan juga organisasi-organisasi gerakan perjuangan bangsa Papua. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung perjuangan bangsa Papua, khususnya masyarakat internasional dan juga LSM-LSM di tanah Papua dan juga NGOs internasional yang senantiasa mengadvokasi perjuangan hak rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri. Kami menyampaikan banyak terima kasih juga kepada seluruh negara-negara yang tergabung dalam organisasi-organisasi regional seperti Melanesan Spirit Group, Pacific Highlands Forum, dan juga ACP, dan negara-negara yang tergabung dalam United Nations Human Rights Council dan juga Security Council the United Nations, yang bagaimana secara konsisten masih terus menjaga dokumen-dokumen perjuangan bangsa Papua, dokumen kebenaran perjuangan bangsa Papua yang suatu ketika dokumen-dokumen itu akan terbukti untuk menyatakan kebenarannya terhadap kolonisasi yang terjadi di Papua. Pada kesempatan yang bersejarah dan kesempatan yang penting ini, izinkan kami sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka, Ketua OPM dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, untuk menyampaikan beberapa hal penting menyangkut refleksi daripada sejarah, kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua. Mengapa rakyat Papua secara konsisten mempertahankan konstitusi yang ada dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari resolusi-resolusi yang melahirkan bagaimana bangsa Papua harus menata dirinya, melahirkan sebuah bangsa yang sama seperti bangsa-bangsa lain di dunia. Sebelum kami mengkilas balik sejarah 1 Desember tentang apa yang terjadi pada 1 Desember sehingga banyak orang Papua dan juga dunia internasional, masyarakat internasional menyatakan bahwa 1 Desember itu merupakan embrio lahirnya negara Papua Barat. Ada juga yang menyatakan bahwa 1 Desember itu merupakan deklarasi kemerdekaan Papua Barat, atau 1 Desember itu merupakan proklamasi, dan juga banyak istilah yang melatar belakangi momentum bersejarah ini. Kami perlu sampaikan sebelum kami menjelaskan kebenaran sejarah yang terjadi pada 1 Desember bahwa kami perlu menjelaskan ada sesuatu yang ada di dalam diri bangsa Papua yang melatar belakangi bahwa orang Papua itu sangat konsisten. Orang Papua itu memiliki sebuah integritas yang begitu absolut dan solid dari dalam diri bangsa Papua, di mana ketika melihat pengaruh-pengaruh dari luar hendak mencoba mempengaruhi eksistensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di dalam diri bangsa Papua. Mengapa orang Papua itu sangat konsisten? Kalau kita menarik ke belakang beberapa tahun sebelum 1961, misalnya sejak 1855 Injil masuk, mulai dari 1900 sampai dengan 1958, apa yang terjadi bagi bangsa Papua? Harus dicatat dan ingat baik bahwa bangsa Papua bukan melawan kolonial Indonesia saat ini dan juga kolonial Belanda. Tetapi sebelum Belanda dan Indonesia,
ada bangsa-bangsa lain yang masuk seperti Portugis, Jepang, Cina, dan juga bangsa-bangsa lain yang pernah mencoba menjajah bangsa Papua. Tetapi bangsa Papua mulai dari pesisir pantai, mulai dari pesisir pantai sampai dengan pegunungan, bangsa Papua memiliki sejarah melawan setiap penjajahan atau pengaruh-pengaruh luar yang mencoba menjajah bangsa Papua, mulai dari sejak tahun 1800 sampai dengan bangsa Belanda menjajah Papua pada 1961. Harus dicatat bahwa bangsa Papua adalah bangsa yang konsisten, bangsa yang memiliki prinsip yang sangat kuat untuk mempertahankan integritasnya, untuk menjaga nilai-nilai kehidupannya. Bangsa Papua sudah tahu, bangsa Papua sudah memiliki sebuah proses, sebuah sistem pemerintahan adat yang sudah berlaku dari ratusan tahun sebelum penjajah masuk dari luar. Jadi berdasarkan integritas itu, berdasarkan konsistensi itu, maka bangsa Papua memiliki sejarah menolak bangsa-bangsa lain dari luar. Kami yakin bahwa penginjilan bisa masuk sampai ke tanah Papua dan bisa diterima oleh bangsa Papua hanya karena faktor bangsa Papua juga memiliki nilai-nilai yang sama ada di dalam Injil Kristus. Misalnya, penginjilan pertama terjadi di Pulau Mansenam sekitar 1855 dan sampai ke atas. Di wilayah pegunungan Papua, di wilayah pesisir pantai, konteks menerima Injil itu karena nilai Injil yang ada dalam Injil itu sama dengan nilai-nilai yang ada dalam adat dan budaya orang Papua. Maka itu bukan sebuah peradaban, tetapi sebuah penyesuaian yang dilihat secara teliti. Itu dalam konteks ekonomi, dalam konteks politik, dalam konteks sosial dan budaya. Dan orang Papua betul-betul konsisten dan teliti melihat semua tantangan dari luar dan menerima itu. Oleh sebab itu, berdasarkan integritas orang Papua yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai keadilan, bahkan nilai-nilai kasih yang ada dalam adat dan budaya orang Papua, itu membuat orang Papua bisa mengadaptasi dirinya terhadap semua tantangan-tantangan dari luar dan juga penjajahan-penjajahan dari luar. Kita kembali masuk ke dalam bagaimana proses lahir sebuah embrio bangsa yang disebut embrio 1 Desember 1961. Sejarah mencatat bahwa mulai dari 1940, 1950 sampai 1960, orang Papua sudah terdidik. Orang Papua sudah mulai mengerti. Orang Papua karena konsep dasarnya, konsep sudah memiliki integritas dalam adat dan budaya orang Papua, sistem pemerintahan dan lain-lain, maka ketika melihat tantangan dari luar, orang Papua secara cepat menyesuaikan untuk bagaimana orang Papua bisa menyelamatkan bangsa Papua, rakyat Papua, dan semua kekayaan yang ada di atas tanah Papua. Maka itu ketika pemerintah Belanda memutuskan untuk memberikan Papua sebagai sebuah wilayah, dan tepat pada tanggal 5 April 1961 itu di mana Dewan Niguni dibentuk. Ketika Dewan Niguni dibentuk itu, orang Papua mulai dari 1950 dan ke atas itu orang Papua sudah banyak yang keluar ke internasional. Sudah banyak orang Papua yang sudah terdidik. Sudah banyak orang Papua yang sudah ada dalam jenjang-jenjang pendidikan, mulai dari diploma dan juga sarjana dan juga doktor. Orang Papua sudah terdidik dengan penuh kesadaran, dengan pengetahuan orang Papua untuk bagaimana menyelamatkan bangsa ini. Dan ketika pemerintah Belanda berdasarkan resolusi 1514 menyusun sebuah amanah di mana untuk pemerintah Belanda secara bertanggung jawab dalam Nigunirat merepresentatifkan orang Papua
dan saat itu orang Papua berjumlah 29 representatif dari masing-masing suku yang tergabung dalam Dewan Niguni atau Parlemen Niguni, Niguni Rat. Ada sekitar 29 yang tergabung dalam Dewan Niguni itu, khusus orang Papua ada 23 orang. 23 pemimpin-pemimpin Papua yang tergabung dalam Dewan Niguni, dan 6 orang itu orang Belanda yang sudah lama tinggal di Holland, dan perwakilan Holland, mereka menjadi anggota parlemen di Dewan Niguni. Kita melihat bahwa bagaimana sejarah orang Papua bisa melahirkan sebuah manifesto bangsa, manifesto negara, yang melahirkan embrio negara ini adalah sebuah usaha secara sadar yang dilakukan oleh rakyat Papua. Dewan Niguni yang berjumlah 23 orang bersama beberapa pemimpin-pemimpin politik yang merupakan aktor perjuangan bangsa Papua yang ada di luar, tidak tergabung dalam Dewan Niguni, mereka membentuk Komite Nasional. Komite Nasional itu juga terbentuk bersamaan dengan terbentuknya Dewan Niguni pada tanggal 5 April 1961. Komite Nasional itu duduk berembuk dengan segala macam pertimbangan secara komprehensif. Mereka melahirkan sebuah manifesto. Sebuah manifesto yang dilahirkan saat itu. Izinkan kami untuk membacakan manifesto, dan di dalam manifesto itu akan tersirat dengan jelas bagaimana dasar-dasar negara Papua Barat itu terbentuk, yang saat ini kami katakan embrio, yang saat ini kami terus mempertahankan bendera bintang kejora, kami naikkan itu di segala event-event di tanah Papua, dan terjadi pengorbanan, pembunuhan, penembakan hanya untuk mempertahankan embrio dan manifesto itu. Izinkan kami untuk membacakan manifesto politik yang dilahirkan oleh Komite Nasional yang merupakan representatif. Komite Nasional yang melahirkan manifesto ini itu berjumlah 40 orang. 23 orang dari anggota parlemen dan sebagian ditambah dari pemimpin-pemimpin politik. Manifesto Politik Bangsa Papua. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, penduduk tanah Papua bagian barat, terdiri dari berbagai golongan, suku dan agama, merasa terikat dan bersatu padu sebagai satu bangsa dan satu tanah air. Menyatakan kepada penduduk sebangsa dan setanah air bahwa: 1. Berdasarkan pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa bagian A dan bagian B. 2. Atau angka Romawi 2, berdasarkan maklumat akan kemerdekaan bagi daerah-daerah dan bangsa-bangsa yang belum berkepemerintahan sendiri, sebagai termuat dalam resolusi yang diterima oleh Sidang Pleno Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidangnya yang ke-15 dari 20 September 1960 sampai dengan 20 Desember 1960 nomor 1514. Angka Romawi 3. Berdasarkan hak mutlak dari kita, penduduk tanah Papua, sebagai bagian barat atas tanah air kita. Angka Romawi 4. Berdasarkan harkat dan keinginan bangsa kita akan kemerdekaan sendiri, maka kami dengan perantaran Komite Nasional dan Badan Perwakilan Rakyat kita, Niguni Rat, mendorong Government Nederland Nigunia dan pemerintah Nederland supaya mulai 1 November 1960.2 A, bendera kami dikibarkan di samping bendera Belanda Nederland. B. Nyanyian kebangsaan kami, Hai Tanahku Papua, dinyanyikan
atau dilakukan di samping Wilhelmus. Wilhelmus itu nyanyian kebangsaan Belanda. C. Nama tanah kami menjadi Papua Barat. Dan D. Nama bangsa kami menjadi bangsa Papua. Atas dasar-dasar ini, kami bangsa Papua menuntut untuk mendapat tempat kami sendiri, sama seperti bangsa-bangsa merdeka di antara bangsa-bangsa itu. Kami bangsa Papua ingin hidup sentosa dan turut memelihara perdamaian dunia. Dengan manifest ini, kami mengundang semua penduduk yang mencintai tanah air dan bangsa kita Papua menyetujui manifest ini dan mempertahankannya. Oleh karena inilah satu-satunya dasar kemerdekaan bagi kita bangsa Papua. Hollandia, 19 Oktober 1961. Jadi ini kita melihat dengan jelas dalam manifesto ini. Dalam manifesto ini yang melahirkan sebuah embrio, instrumen, atau juga bagaimana atribut negara itu harus dilahirkan berdasarkan hukum internasional. Keempat, dasar. Dasar pertama berdasarkan pasal 73 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam pasal 73 bagian A dan bagian B, di sana menyatakan soal prinsip-prinsip dasar untuk membangun sebuah bangsa dan membuat sebuah instrumen bagaimana mendirikan bangsa. Berdasarkan itu, Komite Nasional para leluhur kita atau para pemimpin-pemimpin kita, mereka membentuk embrio. Yang kedua berdasarkan resolusi 1514. Resolusi PBB 1514 menyatakan bahwa tidak dengan alasan keterbatasan manusia, keterbatasan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tetapi bangsa-bangsa yang merupakan koloni atau bangsa-bangsa yang didekolonisasi termasuk bangsa Papua merupakan wilayah-wilayah dekolonisasi, itu harus diberikan kemerdekaan tanpa pertimbangan apapun. Itu berdasarkan resolusi 1514, maka pemerintah Belanda mengizinkan dan memfasilitasi bagaimana Komite Nasional dan Dewan Negeri menyusun manifesto ini untuk melahirkan embrio bangsa Papua. Yang ketiga berdasarkan hak orang Papua. Hak orang Papua ini dilindungi oleh Piagam PBB dan hukum internasional untuk menentukan dirinya sendiri untuk merdeka. Hak orang Papua tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Yang keempat, berdasarkan Piagam PBB dan berdasarkan hak asasi manusia, maka Dewan Nasional, Komite Nasional, dan Dewan Nederland New Guinea yang berjumlah 44 orang, mereka melahirkan embrio bangsa Papua yang telah disahkan pada tanggal 1 Desember 1961. Yang kini 1 Desember 2021 yang akan kami rayakan pada besok hari genap menjadi 60 tahun embrio dan manifesto bangsa Papua yang dilahirkan berdasarkan hukum-hukum internasional dan kehendak rakyat Papua yang disaksikan oleh Tuhan dan disaksikan oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda menjadi saksi atas keputusan rakyat Papua yang melahirkan manifesto ini dan melahirkan embrio negara bangsa Papua. Itu merupakan dasar bagaimana lahirlah sebuah bangsa. Dan itu bangsa lahir secara de facto
dan disetujui oleh pemerintah Belanda. Dan itu merupakan kebenaran sejarah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh segala macam bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk kolonial Indonesia, bahkan kapitalis internasional. Ada sejarah sedikit bagaimana kita melihat dari antara lahirlah sebuah embrio bangsa, dan pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab. Sebagai negara yang menjajah bangsa Papua, pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab untuk menjaga bangsa Papua yang akan lahir, dan bagaimana rakyat Papua dilatih untuk masuk menguasai semua sistem pemerintahan, sistem ekonomi pemerintahan, sistem politik, sistem-sistem yang berlaku dalam birokrasi, itu semua dijaga dan disepakati setelah 10 tahun kemudian. Tahun 71, karena 61 lahirnya embrio. Tahun 71 itu harus melahirkan dan memproklamirkan bahwa bangsa Papua menjadi bangsa yang merdeka dan lepas, yang disebut dengan kata politik itu berdaulat atau sovereignty. Jadi pemerintah itu sudah dibentuk, sudah dipersiapkan embrio dan manifesto negaranya, dan harus diproklamirkan. Kita melihat bahwa rakyat Papua mendapat tantangan karena kepentingan kapitalis, kepentingan ekonomi yang dimana rakyat Papua memiliki kekayaan. Kami memiliki banyak kekayaan. Kekayaan emas, perak, tembaga, minyak, gas, hutan, laut, dan segala macam yang ada di atas tanah Papua, karena kekayaan tanah Papua sangat menjanjikan. Maka itu kami melihat bahwa kapitalis internasional dan kolonial Indonesia mengambil celah untuk bagaimana merayu atau menggoda pemerintah kolonial Belanda untuk menyerahkan kemerdekaan bangsa Papua yang sudah dipersiapkan dengan manifesto dan embrio itu kepada pemerintah kolonial Indonesia dalam sebuah proses New York Agreement pada 15 Agustus 1962 yang tidak melibatkan orang Papua. Itu kami sampai saat ini organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami menyatakan bahwa New York Agreement itu terjadi atas kepentingan kapitalis Barat dan kolonial Indonesia, itu ilegal di atas tanah Papua, karena saat itu orang Papua sudah terdidik, orang Papua sudah mampu. Apa yang tidak bisa bagi orang Papua, tetapi orang Papua tidak pernah dilibatkan. Dalam New York Agreement itu melahirkan PPRA 69. PPRA 69 yang tidak demokratis, yang tidak disetujui. Orang Papua sekitar 1026 orang. Dari jumlah orang Papua sekitar 8.000 orang, 800.000 orang itu hanya 1026 orang yang disuruh untuk bagaimana bisa memilih dalam proses PPRA, yang dimana proses PPRA itu juga ditekan dalam moncong senjata, dalam tekanan militer, dalam defensif militer, dalam rayuan-rayuan oleh kolonial Indonesia dengan segala macam material, hal-hal yang tidak penting, bagaimana menipu orang Papua dalam tekanan militer untuk memilih mengikut Indonesia. Itu merupakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Oleh sebab itu perjuangan organisasi Papua Merdeka, diplomat-diplomat OPM yang sudah dipersiapkan sejak 1950-an yang sudah keluar ke luar negeri, yang sekolah, mereka kurung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hasil PPRA dibawa ke sidang umum PBB saat itu. Hasil PPRA mau disahkan, diplomat-diplomat OPM, Ben Tanggama dan semua kawan-kawan diplomat Papua Barat saat itu yang dipimpin oleh Ben Tanggama, mereka mencoba melakukan lobby di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk PPRA itu tidak boleh disahkan. Maka itu PBB bisa hanya men-take note hasil PPRA dengan nomor 2504. Ingat baik bahwa PPRA di take note dengan nomor 2504 hanya dicatat, hanya direkod pelaksanaannya. Dan juga Ortisans dari Papua sudah melaporkan kepada Yutan sebagai
sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1999 bahwa perlakuan dan pelaksanaan PEPERA yang dilakukan di Papua tidak sesuai dengan hukum internasional. Itu dilaporkan di PBB. Dan diplomat OPM yang dipimpin oleh Bentagama dan kawan-kawannya di sana, mereka melakukan lobby yang begitu luar biasa terhadap negara-negara Afrika dan Karibian. Negara-negara Afrika dan Karibian yang dipimpin oleh Ghana dan sekitar 15 lebih negara yang saat itu berkumpul, dan mereka menekan PBB untuk tidak boleh disahkan hasil PEPERA yang bernomor 2504. Maka itu Yutan PBB secara aklamasi dalam sebuah forum memutuskan untuk hanya merekod. Mereka hanya take note. Mereka hanya take note hasil PEPERA 69. Itu merupakan perjuangan yang secara konsisten bagaimana rakyat Papua sadar bahwa rakyat Papua sedang ditipu oleh dunia internasional, rakyat Papua sedang ditipu oleh kolonial, rakyat Papua sedang ditipu oleh Amerika, Belanda, dan juga negara-negara yang punya kepentingan di Papua Barat. Perjuangan bangsa Papua dilakukan begitu luar biasa oleh orang Papua. Orang Papua bisa dikatakan bahwa sungguh sangat mengerti undang-undang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Orang Papua sangat pintar, sangat tekun, sangat konsisten dalam mengimplementasikan semua undang-undang yang berlaku di internasional. Karena orang Papua secara dasar dari dalam, orang Papua sudah sangat disiplin dan memiliki integritas dalam menghormati nilai-nilai kemanusiaan, sangat disiplin, mengerti cara bernegara, menghormati semua aturan-aturan yang berlaku di internasional. Itu adalah sebuah kelebihan, kebanggaan orang Papua yang sampai saat ini, pada generasi ini kami masih tetap konsisten untuk menjaga semua nilai-nilai perjuangan itu secara konsisten. Orang Papua walaupun ditembak ketika menaikkan bendera Bintang Kejora, entah dalam forum-forum apapun, dalam event-event apapun, Indonesia bisa pakai hukum karetnya hanya karena bendera Bintang Kejora. Kami ditahan 15-20 tahun penjara hanya karena bendera Bintang Kejora dan lagu Hai Tanahku Papua. Kami ditembak di mana-mana, di seluruh pelosok-pelosok tanah Papua. Kami dikejar. Itu dilakukan oleh kolonial Indonesia berdasarkan hukum karet yang dimiliki oleh pemerintah kolonial Indonesia. Ketika rakyat Papua dan pemerintah Indonesia duduk di internasional, ketika kami sama-sama mengimplementasikan hukum internasional, Indonesia tidak akan pernah menang. Indonesia akan kalah telak. Indonesia akan menyerah tanpa syarat di depan kebenaran dan di depan hukum yang berlaku secara universal. Untuk itu, luar biasa orang Papua dari generasi pertama sampai generasi saat ini untuk bagaimana bisa menjaga dan mengkawal semua proses perjuangan bangsa Papua. Setelah PEPERA 69, itu dilakukan secara tidak demokratis oleh kolonial. Karena 7 April 1967, kepentingan internasional kapitalis dan kolonial Indonesia sudah melakukan kontrak karya pertama untuk mengkontrak PT Freeport Indonesia. Kepentingan ekonomi sudah dikontrak. PEPERA 69 itu hanya dilakukan secara formalitas karena mereka sudah melakukan kontrak karya Freeport. Maka itu PEPERA 69 itu sudah disetting. PEPERA 69 itu sudah digagas sebagaimana rupanya untuk harus dimenangkan oleh Indonesia. Entah dengan cara apapun harus dimenangkan oleh Indonesia karena Indonesia sudah dicap dan sudah dipersiapkan untuk menjadi anjing daripada kolonial, untuk menjadi security atau penjaga untuk mengkawal kepentingan kolonial, untuk mengkawal kepentingan kapitalis internasional, kepentingan Amerika, kepentingan Inggris, kepentingan Australia dalam mengambil dan mencuri semua kekayaan alam Papua di Freeport. Oleh sebab itu harus diketahui bahwa konsistensi semua pendiri-pendiri perjuangan bangsa Papua yang dipimpin oleh tua-tua kita itu harus dipertahankan. Setelah rakyat Papua, diplomat OPM menggagalkan 2504, resolusi 2504 yang hanya dicatat di PBB. Pemimpin-pemimpin Papua yang ada dalam New Guinea yang sama membentuk komite
nasional untuk membangun sebuah manifesto dan embrio negara bangsa Papua, komite dan pemimpin-pemimpin yang sama, representatif dari seluruh rakyat Papua, mereka mundur untuk mempertahankan eksistensi perjuangan bangsa Papua. Semua pemimpin-pemimpin harus mundur ke markas Victoria. Dan markas Victoria dibangun pada 12 Februari 1969 untuk menjaga manifesto, resolusi PBB 1514 dan embrio lahirnya bangsa Papua. Maka harus melakukan sebuah proklamasi. Bangsa itu sudah ada. Bangsa itu sudah digagas. Tetapi bangsa itu tidak akan kuat tanpa ada sebuah proklamasi. Maka itu, seluruh pemimpin-pemimpin rakyat Papua saat itu mundur ke markas Victoria dan mereka menyusun sebuah proklamasi dengan konstitusi negara yang sudah sah dan lengkap, yaitu Konstitusi 1 Juli 71. Konstitusi itu dibangun, digagas di markas Victoria. Dan proklamasi itu dibacakan oleh Seth Japhet Rumkorem pada saat itu sebagai Presiden Republik Papua Barat dan Jacob Prai sebagai Ketua Senat Pemerintahan Papua Barat dengan penuh kesadaran untuk mengaminkan resolusi 1514, untuk mengaminkan manifesto rakyat Papua, untuk mengaminkan deklarasi 1 Desember sebagai embrio bangsa Papua. Maka itu harus dilakukan proklamasi, dibacakan proklamasi negara Papua Barat. Tanpa proklamasi, bagaimana bangsa ini bisa memiliki kekuatan yang teguh? Tanpa proklamasi, bagaimana rakyat Papua bisa melawan kolonisasi? Oleh sebab itu kita bersyukur karena seluruh pemimpin-pemimpin bangsa Papua saat itu dengan penuh kesadaran, pemimpin-pemimpin Papua bisa melahirkan dan mencetuskan sebuah proklamasi. Dan proklamasi itu akan berlaku satu kali untuk selama-lamanya di atas tanah Papua sampai dengan dunia kiamat. Tidak ada proklamasi lain yang dapat terbukti bisa menjaga eksistensi perjuangan bangsa Papua yang bisa bertahan selama 60 tahun perjuangan. Walaupun pemerintahan 1 Juli yang gagasan itu lahir setelah terbentuknya manifesto dan Komite Nasional melahirkan manifesto dan embrio bangsa Papua dan representatif anggota Parlemen New Guinea yang kembali berembuk dan menggagas proklamasi 1 Juli dan Kabinet Pemerintahan Republik Papua Barat yang dipimpin oleh Presiden Seth Japhet Rumkorem dan Jacob Prai sebagai Senat. Walaupun pemerintahan itu tidak jalan, tetapi amanah dan undang-undang Konstitusi 1 Juli 71 dan embrio bangsa Papua berdasarkan manifesto 1 Desember 61 itu dijalankan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat berdasarkan Konstitusi 1 Juli 71. Pemerintahan itu, manifesto itu, embrio bangsa Papua, ideologi perjuangan bangsa Papua dan filosofi perjuangan bangsa Papua dijaga, dikawal ketat oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Tanpa proklamasi, tanpa Konstitusi 71, 1 Juli 71, tidak mungkin TPNPB bisa memiliki eksistensi yang mampu melawan kolonial Indonesia sampai detik ini. Untuk itu, tantangan berat bagi generasi saat ini. Generasi saat ini tidak boleh mengubah konstitusi yang sudah ada. Generasi saat ini tidak boleh merubah semua konsep-konsep pemerintahan yang sudah dibangun oleh tua-tua kami berdasarkan manifesto
embrio, dan proklamasi 1 Juli 71. Rakyat Papua sudah memiliki embrio, sudah memiliki manifesto, sudah memiliki konstitusi, sudah memiliki militer, sudah memiliki organisasi, sudah memiliki diplomat, sudah memiliki visi dan misi perjuangan bangsa Papua. Kami bukan baru kali ini lahir dan mau berjuang. Sudah 60 tahun kami sudah berjuang. Oleh sebab itu, bangsa ini kuat karena memiliki sejarah dan kebenaran bangsa. Di akhir daripada makna sejarah, di mana perjuangan bangsa Papua yang telah berjuang dari 21.900 hari selama 60 tahun perjuangan ini. Kami ingin menyampaikan sekali lagi kepada rakyat Papua. Ini setelah 60 tahun perjuangan bangsa Papua dan militer mulai berjuang sejak 1 Juli 71. Senjata melawan senjata, nyawa melawan nyawa. Kami melihat bahwa terbukti Indonesia dan juga kapitalis internasional tidak mampu menghancurkan bahkan mematikan perjuangan bangsa Papua. Senjata kami yang ampuh adalah kebenaran sejarah. Rakyat Papua dan seluruh pejuang-pejuang bangsa Papua harus tetap konsisten menjaga kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua yang sudah diletakkan oleh tua-tua kami. Kami melihat bahwa current situasi atau situasi terakhir saat ini, Indonesia dengan semua kapasitas yang dimiliki oleh TNI, Polri, bahkan seluruh institusi pemerintahan, setelah menerapkan hukum kolonialnya di Papua Barat dengan pelaksanaan otonomi khusus. Operasi militer terjadi di seluruh tanah Papua. Perang TPNPB melawan TNI Polri di Freeport, Tembagapura, di Intan Jaya, di Puncak Papua, di Puncak Jaya, di Dugama, di Ngalum Kupel, bahkan di Markas Victoria. Perang yang terjadi, TPNPB tidak pernah mundur selangkah pun. Kami tetap konsisten karena kami tahu bahwa perjuangan ini kami sedang berjuang atas dasar kebenaran. Indonesia walaupun menyatakan kami bahwa OPM adalah organisasi teroris, tetapi Indonesia tidak mampu meyakinkan dunia internasional bahwa OPM adalah teroris karena perjuangan bangsa Papua atas dasar kebenaran. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa segala bentuk kolonisasi yang terjadi bagi bangsa Papua atau bangsa-bangsa lain di seluruh dunia, kalau kolonial tidak mampu menerapkan undang-undang yang berlaku secara universal, maka bangsa-bangsa yang dijajah harus bangkit dan melawan kolonial itu dengan cara kekerasan. Itu dijamin. Rakyat Papua saat ini atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB mengangkat senjata melawan kolonial Indonesia itu berdasarkan hukum internasional. Indonesia tidak mampu dan tidak layak meyakinkan internasional bahwa OPM teroris karena Indonesia melanggar hak asasi manusia Papua. Kami bukan teroris, kami berjuang atas dasar hak kami untuk merdeka dan berdaulat. Kami melawan kolonial Indonesia. TPNPB adalah kombatan, adalah militer resmi perjuangan bangsa Papua yang harus melawan kolonisasi. Untuk itu dengan penuh keyakinan, sekali lagi setelah 60 tahun perjuangan bangsa Papua, Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat sudah melihat gejala-gejala dan tanda-tanda Indonesia mengakui perang TPNPB OPM. Wakil Presiden Kolonial Indonesia saat ini dan juga Panglima Tinggi Indonesia dan juga DPR RI
pakar-pakar politik mengakui kekuatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Indonesia sudah mulai melakukan pendekatan persuasif dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Ingat baik, dalam hukum internasional, hanya aktor utama perjuangan bangsa yang mampu melakukan perundingan bersama kolonial. Dari dulu TPNPB OPM, sejak 71 TPNPB OPM tidak pernah memiliki tuntutan-tuntutan lain. Secara konsisten untuk menolak PPRA 69, untuk menolak New York Agreement, untuk mempertahankan eksistensi hukum-hukum yang berlaku di internasional terhadap perjuangan bangsa Papua, Resolusi 1514, Manifesto dan Embrio Perjuangan Bangsa Papua, serta Proklamasi 1 Juli 71. Rakyat Papua bersama organisasi Papua Merdeka, kami hanya meminta berunding bersama kolonial Indonesia. Indonesia sebagai negara demokrasi harus membuka diri dan berunding bersama organisasi Papua Merdeka sebagai aktor utama di tingkat internasional. Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat tidak akan pernah keluar dan membuka diri berbicara dalam konteks nasional untuk mengimplementasikan undang-undang kolonial Indonesia, melakukan pendekatan yang mengimplementasikan hukum Indonesia. OPM TPNPB sudah punya pengalaman. Masalah bangsa Papua adalah masalah internasional. Resolusi 1514 memberikan rekomendasi yang kuat, dan juga Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan garansi yang kuat untuk TPNPB harus perang melawan kolonial Indonesia sampai dengan Indonesia dan otoritas internasional mengakui hak kedaulatan bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri. 60 tahun perjuangan bangsa Papua. Belum pernah OPM menyerah. Pemimpin ganti pemimpin. Walaupun ada banyak tantangan, walaupun ada banyak rintangan, infiltrasi dari pihak-pihak kolonial dan kapitalis untuk menghancurkan organisasi Papua Merdeka sampai detik ini. Sampai generasi saat ini yang mencoba menghancurkan dasar-dasar perjuangan bangsa Papua dengan melakukan visi, misi yang dijiplak oleh kapitalis dan segala macam. Tetapi OPM dalam generasi saat ini kami tetap konsisten menjaga dasar-dasar perjuangan bangsa Papua karena kami tahu bahwa rakyat Papua punya hak untuk merdeka. Dan itu sudah diproklamirkan berdasarkan proklamasi 1 Juli 71. TPNPB tidak akan pernah keluar, OPM tidak akan pernah keluar jika Indonesia melakukan pendekatan untuk mengimplementasikan hukum nasional atau Undang-Undang 45. Kami tahu Undang-Undang 45 itu undang-undang yang sudah tidak berlaku bagi bangsa Papua. Entah Undang-Undang 45 mau bicara soal HAM, demokrasi dan segala macam, tetapi kami punya pengalaman selama 60 tahun dengan Indonesia. Kami tahu bahwa Indonesia tidak akan pernah mampu menghormati dan menghargai hak rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat. Untuk itu, hanya satu solusi setelah 60 tahun perjuangan ini. Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Kabinet Indonesia kedua, serta TNI Polri, dan semua jajaran institusi pemerintah kolonial Indonesia. Mulai saat ini mempersiapkan diri Anda, membuka diri Anda. Jika Anda negara demokrasi, secara demokrasi, kami, rakyat Papua, bersama organisasi Papua Merdeka, siap berunding bersama kolonial Indonesia di tingkat internasional. Apapun cara dan persyaratan pendekatan, apapun pola yang Anda lakukan untuk berbicara bersama kami TPN-OPM di tingkat nasional, kami tidak terima, kami menolak itu. Kami hanya bisa berbicara di PBB, karena hukum internasional yang memberikan kami legalitas, yang memberikan kami jaminan untuk tetap kami melawan Anda di tingkat nasional sampai dengan di tingkat internasional. Untuk itu tidak ada alasan lain, hanya harus pemerintah Indonesia berbicara bersama kami di tingkat internasional. Demikian sedikit refleksi dan catatan penting bagi perjuangan bangsa Papua yang dapat kami jelaskan setelah 60 tahun
perjuangan bangsa Papua ini yang dipertahankan oleh rakyat Papua, oleh seluruh komponen-komponen perjuangan bangsa Papua, dan khususnya bagi kami, Organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua, tidak pernah mundur selangkah pun. Kami tahu bahwa kami benar dan kami adalah bagian yang mempertahankan kebenaran sejarah. Kami bukan bagian daripada semua organisasi-organisasi baru yang mencoba mendeklarasikan visi-visi perjuangan bangsa Papua karena kepentingan kapitalis dan segala macam. Kami adalah organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, yang secara konsisten mempertahankan proklamasi 1 Juli 71 dan perjuangan organisasi, perjuangan diplomasi yang terus tetap memberikan sinergi kepada seluruh rakyat Papua untuk tetap konsisten. Hari ini tanggal 30 bersama kami Ketua Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Sekali lagi kami menyampaikan kepada rakyat Papua bahwa kebenaran tidak perlu dibelah. Perjuangan bangsa Papua atas dasar kebenaran. Namun kebenaran itu harus dijaga secara konsisten, dikawal secara baik dengan penuh komitmen, supaya kebenaran yang ada dalam perjuangan bangsa Papua tidak boleh diubah-ubah karena kepentingan kapitalis oleh orang Papua sendiri, tidak boleh diubah-ubah karena kepentingan kolonial oleh orang Papua sendiri, dan juga kebenaran itu harus dikawal oleh rakyat Papua secara militer, secara politik, secara sipil, secara organisasi, diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Rakyat Papua sudah mampu menjaga perjuangan ini selama 60 tahun. Kalau 60 tahun kami sudah mampu menjaga perjuangan ini, mengapa tidak kami selesaikan perjuangan ini dengan penuh konsistensi? Mengimplementasikan Konstitusi 1 Juli 71, mempertahankan embrio dan manifesto 1 Desember 61. Salam nasional bangsa Papua, one people, one soul. Selamat merayakan HUT embrio dan Hari Nasional Bangsa Papua yang ke-60. Tanpa manifesto bangsa Papua 6171, maka proklamasi 1 Juli itu tidak sempurna. Tetapi juga tanpa proklamasi 1 Juli, embrio bangsa Papua 1 Desember 61 itu tidak penting. Maka itu perjuangan sejarah 61, 1 Desember 61 dan 1 Juli 71 adalah kedua dasar dan fondasi perjuangan yang harus dipertahankan oleh seluruh rakyat Papua. Seluruh rakyat Papua dari tanah Papua, kami dari Markas Besar OPM TPNPB Victoria menyampaikan selamat merayakan Hari Nasional Bangsa Papua pada 1 Desember 2021. Tuhan memberkati. One people, one soul. Sekali merdeka, tetap merdeka. Amin.